Pada eh, sensor ini kami menggunakan 5 buah sensor, di mana terdapat sensor soil moisture untuk mendeteksi kelembapan tanah dari bibit jagung, di mana dia akan diletakkan di dekat tanah tanaman. Kemudian ada sensor sound atau sensor LDR, di mana kita akan meletakkannya di atap ruangan untuk mendeteksi apabila ketika sedang panas nanti akan menghidupkan tetes akar. Di mana kalau misalnya keadaan yang soil moisture tadi, kalau misalnya cuma keadaan saat dia tanahnya kering, itu tuh sprinkle yang hidup. Sedangkan ketika tanah kering dan hari panas, tetes akar yang aktif. Selanjutnya juga terdapat sensor PIR yang diletakkan dekat pintu masuk untuk mendeteksi orang yang masuk ke dalam kontrol kebun bibit jagung. Nah, selanjutnya ada sensor rain di mana mendeteksi apabila ketika terjadi hujan, maka difokuskan lagi Lara. Di mana sensor rain ini dia akan diletakkan di dekat atap di mana mendeteksi hari hujan, di mana ketika dia mendeteksi hari hujan nanti maka akan buzzernya hidup, kemudian akan tertampil sensor rain aktifnya berlogika 1 pada 7 segmen. Kemudian selanjutnya ketika dia nanti sensor soundnya mendeteksi ada suara buzzer pertanda dari sensor rain yang mendeteksi adanya hujan datang, maka dia akan menyebabkan motor nanti aktif sehingga akan menutup atap. Nah, selanjutnya kita langsung saja running terhadap sensor soil moisture. Ketika kita running dengan kondisi di bawah 70% kelembapannya, artinya pompanya hidup sehingga output keluar, kemudian masuk ke kaki non inverting, dan kita akan bandingkan dengan kaki inverting, kemudian akan keluar terbaca sebesar 13,5 volt, kemudian diteruskan ke R10 dan diteruskan ke kaki basis dan kemudian masuk ke rangkaian fixed bias, di mana akan menghidupkan motor sebagai sprinkle yang akan nanti menyiram tanaman jagung. Nah, selanjutnya kita lihat di sebelah kanan, ketika belum mendeteksi adanya cahaya matahari, dia masih berlogika 0 sehingga output yang terbaca pada kaki non inverting itu adalah 0 volt, dan sedangkan kaki di invertingnya adalah 0,73 volt. Kemudian kita bandingkan, kita kali AOL didapat nilai ke kaki VB dari Q2. Kemudian diterus karena transistor kaki VB pada Q2 tidak memenuhi syarat agar VB-nya aktif, yakni di atas 0,6 atau 0,7 volt, maka tidak ada arus mengalir dari power supply ke relay ke kaki kolektor ke kaki emitter diteruskan ke ground, sehingga switch-nya masih berada di sebelah kiri dan tetes tanahnya tidak aktif. Namun apabila ketika sensor mendeteksi bahwa hari ini sedang siang hari, di mana yang tadi sebelumnya ketika sudah mendeteksi nih dari di atas 70 derajat, maka dia nanti akan menyebabkan tegangan yang terbaca yakni sebesar 1 volt, kemudian kita bandingkan di kaki dan inverting yakni 0,75 volt, kemudian kita bandingkan sehingga output yang terbaca atau keluar dari rangkaian detektor ini sebesar 13,5 volt. Kemudian kita umpankan ke R1 10K, kemudian kita teruskan ke kaki basis atau kaki VBB dari Q2, di mana yang terbaca itu sebesar 0,89 volt. Nah, dengan tegangan segitu sudah
sudah memenuhi syarat agar transistor aktif. Nah, karena transistor aktif maka ada arus yang mengalir dari power supply ke relay, ke kaki kolektor, ke kaki emitter diteruskan ke ground. Sehingga menyebabkan switch berpindah dari kiri ke kanan dan menyebabkan motor terbentuk loop, menyebabkan motor untuk mengaktifkan tetes tanah aktif dan LED D2 penanda indikator tanah kering dan cuaca panas aktif. Nah, selanjutnya ketika sensor PIR belum mendeteksi adanya manusia yang ingin masuk ke dalam kontrol ruang bibit tadi, maka dia akan masih berlogika 0, sehingga output yang keluar bernilai 0 volt yang diumpankan ke R1 dan masuk ke kaki fixed bias, rangkaian fixed bias, di mana pada Q11 ini kaki VBB-nya terbaca 0,20 volt. Nah, dengan tegangan segitu belum cukup nih untuk mengaktifkan transistor, sehingga tidak adanya arus mengalir dari power supply ke relay, ke kaki kolektor, diteruskan ke emitter dan diteruskan ke ground, sehingga menyebabkan switch-nya masih berada di sebelah kanan dan tidak terbentuk loop, sehingga tidak mengaktifkan motor untuk membuka pintu. Nah, selanjutnya ketika sensor PIR ini mendeteksi adanya manusia atau manusia ingin pintu masuk, maka sensor PIR akan berlogika 1, sehingga tegangan sebesar 5 volt akan diteruskan, diumpankan ke R11 dan masuk ke rangkaian fixed bias, di mana tegangan VBB yang terbaca pada kaki transistor Q13 adalah 0,82 volt. Nah, dengan tegangan segitu sudah memenuhi syarat agar transistor aktif. Karena transistor aktif, maka ada arus yang mengalir dari power supply ke relay, ke kaki kolektor, ke kaki emitter, diteruskan ke ground. Sehingga switch dari relay akan berpindah dari kanan dan ke kiri dan terbentuk loop, sehingga power supply memberi tegangan ke motor, sehingga motor aktif untuk membuka pintu. Nah, selanjutnya untuk sensor rain dan sensor sun akan dijelaskan oleh Lara. Kepada Lara dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk sensor rain dan juga untuk sensor sound. Di mana yang pertama yaitu untuk sensor rain. Sensor rain ini berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadinya hujan pada kontrol bibit tanaman jagung ini, di mana untuk sensor rain ini kita letakkan di bagian atap. Di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk sensor rain ini dia itu akan mempengaruhi atau membuat sensor sound ini menjadi aktif. Nah, pada rangkaian apabila terdeteksi adanya hujan, maka kita di sini dapat melihat bahwasanya jika mendeteksi ada hujan, maka untuk logic state-nya akan berlogika 1, di mana apabila berlogika 1 itu menandakan adanya hujan, maka nantinya pada range sensor ini adanya arus dari VCC, kemudian diteruskan ke kaki out, di mana tegangan yang keluar ke kaki out itu akan diumpankan ke R17. Di sini dapat kita lihat bahwasanya diumpankan ke R17, di mana untuk tegangan yang terukur di sini adalah 4,99 volt, di mana tegangan ini diumpankan ke R17, kemudian tegangannya menjadi 0,81 volt, di mana tegangan yang 0,81 volt ini masuk ke rangkaian fixed bias, di mana ini masuk kepada kaki base dari transistor. Karena tegangan ini sudah cukup untuk mengaktifkan transistor, maka adanya arus yang mengalir dari power supply menuju ke relay, menuju ke kaki kolektor, ke emitter, ke ground. Karena adanya arus mengalir pada relay menandakan bahwasanya relay aktif, sehingga switch-nya berpindah dari kanan ke kiri. Hal ini mengakibatkan pada relay ini loop-nya menjadi tertutup yang mengakibatkan buzzer dapat berbunyi. Nah, karena buzzer ini dapat berbunyi, maka itu untuk suara dari buzzer ini akan dideteksi oleh sound sensor yang mengakibatkan untuk sound sensornya akan berlogika 1. Apabila sound sensor berlogika 1, maka ada juga arus yang mengalir dari power supply
kemudian dikeluarkan ke kaki Viot, diumpankan lagi ke R33, masuk ke kaki base dari transistor, di mana tegangannya terukur adalah 0,81 volt, di mana 0,81 volt sudah mampu untuk mengaktifkan kaki base dari transistor, sehingga transistor aktif, sehingga menyebabkan adanya arus mengalir dari power supply menuju relay, menuju kaki kolektor, emitor, terus ke ground. Karena adanya arus mengalir pada relay, ini menandakan bahwasanya relay menjadi aktif sehingga switch-nya berpindah dari kiri ke kanan yang membuat rangkaian loop pada relay menjadi tertutup. Rangkaian loop pada relay ini menjadi tertutup menyebabkan motor yang berfungsi sebagai menutup atap ini akan bergerak yang menandakan bahwasanya apabila adanya hari hujan, maka untuk atap dari kontrol bibit tanaman jagung ini akan menutup. Sehingganya di sini dapat kita lihat adanya indikator untuk hujan. Selain itu, untuk di sini kami juga menggunakan untuk 7 segmen, di mana 7 segmen di sini, karena tadi kedua sensor ini aktif, maka untuk 7 segmen itu akan menampilkan angka 2, di mana di sini untuk pendeteksian dari 7 segmen kami juga menggunakan encoder IC 74147 dan juga decoder IC 7447.